ilmu, tempat belajar menyenangkan, Mas. Sangat menyenangkan. Jadi kontekstual, jemput bola, dan kreatif. Ya, baca dengan kesadaran. Kami menyediakan tempat membaca atau kemudian perpustakaan kecil yang kita kasih nama perpustakaan Iqra, kegiatan-kegiatan literasi yang arah dan tujuannya adalah untuk meningkatkan atau untuk menarik anak supaya bisa mau menulis, kemudian mau membaca. Ada kelas kreasi, kelas wirausaha, kelas keterampilan, dan juga ada pendampingan belajar bahasa Inggris, komputer, dan matematik. Kami bukan bimbel ya, tapi pendampingan belajar. Yang disebut pendampingan belajar itu adalah yang kakak kelas bisa mengajarkan ke adik kelas. Yang pertama adalah program layanan literasi ya, dan pengembangan kecakapan. Yang kedua, kita punya program yaitu pengelolaan pengetahuan yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga, kita memiliki program-program pendidikan karakter dan leadership. Pendampingan untuk adik-adik yatim. Kita adik-adik yatim itu ada 28. Jadi ada pendampingan belajar dan juga nanti pendampingan di bidang pendidikan dan sosial gitu. Terus ada juga pemberdayaan masyarakat. Jadi kita kolaborasi dengan masyarakat, apa sih yang dibutuhkan di kampung ini gitu, sehingga nanti manfaatnya bisa dirasakan masyarakat gitu. Ada juga di kita itu belajar kelompok. Jadi kita juga ada taman baca. Jadi taman baca kita itu bisa dipinjem kapan aja. Terus kadang-kadang kita yang nganter ke teman-teman gitu, atau teman-teman yang datang sendiri ke sini. Kami hanya menerima tamu-tamu yang ada sekitaran kami, yang kami tahu mereka tidak pernah pergi kemana-mana. Jadi aman lah, kami tahu kesehariannya dan memang tidak pernah pergi kemana-mana. Dan keluarganya itu sendiri juga kegiatannya hanya sekitaran sini. Dan untuk anak-anak yang jauh, kami ada beberapa titik pojok baca dari kami. Hanya saja memang selama pandemi kami belum mengganti buku ya. Mohon selesaikan aja buku yang sudah ada di situ. Kita tetap seperti biasa kegiatannya, kemudian literasi, kita awali dengan kegiatan-kegiatan literasi yang menarik, yang selalu kemudian kita ada semacam undangan, Mas. Ada semacam undangan seperti biasa sebelum pandemi kita undang. Yang membedakan hanya tingkat kehadiran, Mas. Kalau kemarin itu semua kita undang, siapapun yang mau ikut monggo, tapi sekarang tidak. Karena kita juga menerapkan protokol kesehatan. Itu, Mas. Jadi ininya di sana. Kemudian gini, Mas, untuk yang paling gratis di TBMTL ini kita sudah menyediakan jaringan WiFi, Mas. Jadi anak-anak itu kita kasih fasilitas untuk mengerjakan tugas, tapi ya tetap dengan protokol kesehatan tadi. Tugas yang ada dari sekolah, dari PJJ dari sekolah itu bisa dikerjakan di TBMTL. Kemudian fasilitas kita kasih WiFi gratis. Tapi semua itu, Mas, kita harus ada syarat. Syaratnya apa? Kalian harus menulis kitir, kalian harus membaca satu buku yang ada di perpustakaan Iqra. Terus kalau untuk anak-anak kami membacakan buku ya. Misalnya Aku Sayang Ayah Bunda, Aku Rajin Sholat. Jadi kami, karena ini bagian mengisi selama pandemi ini kan otomatis keluarga banyak berkumpul di rumah. Dan kami lebih menekankan ke situ. Bahkan kami mengulang-ulang membacakan buku, membiasakan hidup sederhana yang kadang ini orang terlupakan. Jadi kami hanya membacakan buku dan terkadang kami hanya foto yang memang ini memang sangat zaman dulu ya, jadul, kuno. Karena belum semuanya bisa Google Drive dan sebagainya, akhirnya kami foto lembar per lembar dan kami share untuk dibacakan. Karena memang kami belum bisa meminjamkan buku untuk jarak jauh gitu, Mas. Terus habis itu beberapa bulan kemudian kan udah mulai
agak sedikit dibuka nih, boleh berkumpul asalkan protokoler kesehatan gitu. Jadi kita malah kontekstualnya adalah anak-anak di kampung kan banyak yang mereka itu kayak ujian gitu. Cuman kuota kan juga mahal gitu. Dan galeri kreatif menyediakan itu. Jadi kita ada wifi tapi free untuk pembelajaran kayak gitu. Dan uniknya lagi yang pinjem buku itu kebanyakan ibu-ibu. Kenapa kok ibu-ibu gitu? Karena waktu itu pemerintah malah ngasih listrik gratis kan Mas gitu. Listrik gratis cuman di kampung kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapak gitu, mereka nggak tahu cara ngaksesnya gitu. Nah, nggak tahu cara ngaksesnya, galeri kreatif menyediakan itu. Jadi ada 3 relawan, 5 relawan gitu. Kita sediakan meja, ada di sebelahnya galeri gitu. Ya udah, kita aksesin token listriknya mereka. Sampai kita ngisiin gitu ke rumah-rumahnya mereka gitu. Yang masih menjalankan adalah membaca di tempat dengan tetap menerapkan menerapkan jarak yang aman sesama pengunjung. Kemudian layanan pinjam buku kita juga masih menjalankan dengan nanti SOP pengembalian buku yang kita melakukan treatment yang berbeda, tidak seperti di sebelum pandemi. Nek kesan seneng banget Mas. Seneng banget karena anak-anak itu ya kemarin itu awal kita buka Mas untuk kegiatan di TBM khususnya membaca itu kita sempat agak setengah kita usir Mas, jujur aja. Kenapa? Dorek kita itu kan waktunya enggak artinya kan mungkin enggak boleh lama-lama di sini. Iya Pak De, di rumah itu sudah jenuh. Itu loh Mas. Sebenarnya nek kesannya seneng banget anak-anak, apalagi kemudian kita undang ya. Saya beberapa kali menerima pesan melalui telepon genggam saya, baik nanti melalui DM di Instagram atau inbox di Facebook atau masuk pesan melalui WhatsApp. Orang-orang atau warga atau seorang yang belum menjadi anggota dalam layanan baca ya, pinjam buku gitu. Karena kan kami prioritaskan yang ingin selama ini yang meminjam itu adalah orang yang sudah menjadi anggota. Karena kita berikan kartu anggota di perpustakaan atau taman baca Padepokan Mikro. Nah, di tengah pandemi kan orang banyak di rumah nih ya. Warga aktivitasnya juga yang keluar tidak terlalu banyak seperti normal sebelumnya. Nah, mungkin mereka bosen, akhirnya banyak yang DM atau inbox atau WhatsApp, Bang atau Pak gitu kan, gimana caranya saya meminjam buku, boleh nggak? Gitu. Mungkin ada mungkin ini manusia kawan-kawan keluarga udah mulai boring nggak yang di rumah selama proses PSBB atau yang lainnya gitu kan, mau piknik mungkin kemana-mana nggak bisa gitu kan, akhirnya membaca buku bahagian dari opsi mereka ternyata. Dan ini kan yang perlu kita kita respon ya. Orang-orang malah lebih tahu kalau TBM itu ternyata nggak hanya baca gitu. Oh ternyata dampaknya TBM itu bisa ya antusias sampai antri loh orang-orang yang mau ngisikan token gitu. Jadi kita merasa ini benar-benar TBM yang kita itu action gitu, bukan hanya baca selesai gitu. Tapi apa yang teman-teman relawan pelajari dari umpamanya cara ngentry token seperti apa gitu, itu langsung kita aplikasikan di situ kayak gitu. Jadi orang-orang kalau kita rasa sekarang ini lebih merasakan dampak secara nyatanya sih Mas gitu. Jadi ini kita baca sekarang, dampaknya sekarang juga gitu.